daging domba, daging kambing, daging sapi bagus, tapi di saat digoreng masuk dalam tubuh kita, oksidasi akan naik 2-3 kali lipat. Mie instan bukan mie-nya yang jahat, tapi bumbu instannya yang berbahaya, juga dapat berpotensi menaikkan oksidasi. Sudah mulai jelas ya Pak? Kenapa kok kita bisa sakit? Apa penyebab sakit? Jawabannya tadi, proses oksidasi yang terlalu tinggi dalam tubuh kita. Apa ciri-ciri mereka yang oksidasinya tinggi dalam tubuhnya? Gampang capek, kena 6L, lesu, lemah, lelah, lunglai, loyo, letoy, napas pendek, sering migrain, ya, kesemutan tidak berhenti-berhenti bakal, ya, apalagi banyak. Bangun tidur biasanya mulutnya pahit. Nah, itu kan salah satu ciri-ciri oksidasi lagi naik dalam tubuhnya. Ya, loh kok ada semua di saya dong. Ya. Tapi kembali lagi, Allah Maha Baik. Allah bukan hanya menciptakan antioksidan ada dalam tubuh kita, tapi sudah menyiapkan antioksidan ada dalam makanan kita juga. Di mana antioksidan yang sudah Allah siapkan sebagai obat kita ada di buah dan tanaman herbal. Yang tadi kita sudah buktikan lagi, siapa di antara Bapak Ibu yang setiap hari makan minimal 3 jenis buah-buahan? Loh kok banyak banget 3 dok? Itu aja sudah saya korting. Menurut ilmu kesehatan holistik, kalau pengen sehat, kalau ingin antioksidannya bertambah dalam tubuh kita, ya setiap hari makan minimal 5 jenis buah-buahan. Karena setiap buah itu banyak mengandung antioksidan yang jenisnya berbeda-beda. Contoh, antioksidan namanya resveratrol. Antioksidan ini dapat mencegah dan mengobati penyakit jantung koroner. Ada di mana? Buah yang berwarna merah keungu-unguan, terutama buah anggur, buah stroberi, buah blueberry. Mahal dok. Di Indonesia punya buah yang murah tapi sudah langka, yang dapat menyembuhkan penyakit jantung. Apa itu? Buah jamblang, duet. Kalau orang Jawa bilang duet ya Pak. Udah jarang, padahal itu adalah buah baik buat bangsa kita, di mana Allah sudah memberikan anugerah luar biasa terhadap bangsa Indonesia. Iklim terbaik, tanah paling subur di dunia, produsen 70% produsen buah terbesar di Indonesia, tapi masyarakatnya lupa makan buah. Apakah ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah? Kita lebih suka menzolimi tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak baik, seperti mie instan, makanan siap saji, goreng-gorengan. Coba ibu ajak anak atau cucu ibu ke mall, disuruh milih Kentucky Fried Chicken atau makanan tradisional. Iya. Jadi jawaban pertama karena gaya hidup yang salah. Nah, saya mau cerita. Ada seorang pasien, ibu-ibu usia 55 tahun, sakit diabetes sudah parah. Datang pakai kursi roda, tubuhnya lemah, tidak ada gairah hidup, ya. Kaki sebelah kanannya membusuk, Pak. Mulai dari betis sampai telapak kaki menghitam, telapak kakinya ini bolong, ya, gangren, jari kakinya sudah copot satu. Suaminya bilang begini, dok, istri saya sakit seperti ini sudah lama, tapi 8 bulan terakhir ini semakin ngedrop kesehatannya, lukanya tidak sembuh-sembuh. Dokter di rumah sakit sudah harus melakukan tindakan amputasi, tapi belum saya lakukan. Kasihan istri saya dok, kalau nanti harus kehilangan kakinya. Tapi kalau tidak diobati secara serius, artinya tidak diobati secara benar, ya akan begini terus. Bisa tidak dok, tanpa harus operasi? Suaminya tanya sama saya, tanpa harus operasi bisa tidak? Ya,
dengan obat-obat herbal, ya, ini bisa sembuh atau tidak? Ayo kita lihat dulu. Saya pastikan dulu sebelum saya kasih treatment, ya, saya melakukan tindakan medical check up holistik. Maksudnya apa tuh dok? Medical check up holistik dengan medical check up standar itu apakah ada beda? Ada. Yang pertama, kalau Bapak melakukan medical check up standar itu harus melalui rujukan seorang dokter. Maksudnya apa tuh kok melalui rujukan dulu dari dokter ahli? Ya, dokter tersebut akan memilih pemeriksaan-pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok buat keluhan Bapak. Tidak semua diperiksa itu, jadi dipilih. Biasanya di meja dokter itu ada form kerjasama antara klinik tersebut, antara rumah sakit dengan pihak laboratorium. Di situ ada lembaran form, dipilih, dicentang-centang, bisa begitu kan? Tanda tangan, kirim, bawa surat ini ke laboratorium, diperiksa. Berarti tidak semuanya diperiksa. Tapi kalau pemeriksaan holistik, apapun keluhannya, apapun penyakitnya, sakit, setengah sakit atau bahkan tidak sakit pun kita periksa semua. Itu beda pertama. Beda kedua, teknologi dan alatnya beda, tapi tujuannya sama. Kalau pemeriksaan di laboratorium tentunya diambil darahnya. Lalu ada pemeriksaan radiologi, mulai dari USG, fotoronsen, CT scan, dan seterusnya. Tapi kalau alat di klinik kami memakai teknologi kuantum. Ini alat baru, saya menemukan alat ini waktu kami masih belajar di Beijing, Cina. Tanpa mengambil darah Bapak, alat ini mampu mendeteksi 250 parameter fungsional organ. Jadi nanti ketahuan tuh fungsi otak, fungsi jantung, ginjal, paru, liver, dan seterusnya. Hasilnya berupa angka-angka. Di print 30 lembar. Banyak sekali. Ibu itu saya periksa, hasilnya keluar. Mulai dari otaknya saya lihat pasokan darah ke otak kurang, adanya indikasi penyempitan pembuluh darah di otak, jantungnya membengkak, pankreasnya rusak parah, fungsi ginjalnya tinggal 50%, peredaran darah dan sistem saraf ke kakinya tersumbat, antibodinya melemah, dan parahnya lagi antioksidannya juga sedikit. Alat itu bisa melihat, ya, oksidasi dalam tubuh kita. Dan ini terjadi akibat apa? Gaya hidup yang salah. Suaminya membenarkan, dok, benar, istri saya sejak muda tidurnya larut malam. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, jam 11 malam kita harus sudah tidur. Karena dari jam 11 sampai dengan jam 1 malam, tubuh kita melakukan bersih-bersih, tubuh kita memproduksi antioksidan, tubuh kita melakukan regenerasi sel di saat tidur pulas 2 jam tersebut. Tapi kalau 2 jam itu belum tidur, proses-proses tersebut akan terhambat, oksidasi naik. Makanya sampai-sampai ada lagunya Rhoma Irama tuh, jangan begadang. Itu betul Pak? Betul. Nah, istri saya sejak muda makannya larut malam. Jadi kalau makan malam itu deketin mau tidur. Ya karena apa ya? Karena tidurnya larut malam. Jadi malam hari itu lapar lagi. Ada penelitian, orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam itu akan menyebabkan juga oksidasi naik. Dok, istri saya tidak suka yang namanya air putih, paling 1 hari tidak sampai 1 liter dok minumnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyebabkan pada akhirnya produksi antioksidan menurun, oksidasi naik, ya, terbentuknya radikal bebas. Sedikit demi sedikit radikal bebas itu merusak sel-sel tubuhnya pada satu titik di mana tubuhnya tidak mampu lagi menahan serangan dari radikal bebas, sehingga muncullah yang namanya sakit. Dan begitu. Lalu apa yang harus dilakukan ibu tadi? Ya mau tidak mau, suka tidak suka harus dirubah gaya hidupnya. Alhamdulillah beliau mengikuti saran saya. Saya resepkan obat herbal buat beliau, mulai dari dibersihkan ususnya, dibersihkan darahnya, dikuatkan antioksidan dalam tubuhnya, ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah tidak ada yang sia-sia. Di bulan ke-8 beliau sembuh dari penyakitnya.
kakinya mulus lagi, tidak ada satupun luka. Ya, walaupun jari kakinya sudah hilang satu, ya tidak bisa tumbuh lagi. Kan kita bukan cicak yang ekornya kalau putus tumbuh lagi. Kalau sudah copot jarinya satu, ya sudah. Tapi bersih, sudah mulus lagi. Penyakit komplikasinya sudah sembuh, diabetesnya terkontrol. Kemarin datang, sudah gagah, sudah ceria. Ya periksa ulang, alhamdulillah hasilnya baik. Setelah sembuh, suaminya bilang, "Dok, setelah sembuh nih dok, istri saya kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok." "Apa itu kebiasaan lamanya?" "Suka jalan-jalan ke mall lagi," katanya. Oh ya, enggak apa-apa itu. Paham di sini. Jadi kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Karena gaya hidup kita yang salah. Kita selalu berpikir instan bahwa sakit kita sembuhnya hanya karena obat. Tidak, Pak. Yang paling penting gimana caranya meminimalisir proses oksidasi. Kedua, meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Insya Allah sehat, Pak. Karena obat pertama, obat yang menjadi benteng dalam tubuh kita namanya antioksidan. Tidak lain dan tidak bukan, antioksidan itu hanya ada di buah dan tanaman obat. Sebagai salah satu contoh, kenapa beberapa tahun yang lalu daun kelor itu sangat populer? Karena ternyata diteliti daun kelor itu mengandung ratusan antioksidan kuat yang dapat meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Kenapa sambiloto diklaim oleh Jerman menjadi obat herbal terbaik, 10 obat herbal terbaik di dunia, daun sambiloto? Karena mengandung senyawa aktif yang namanya antioksidan yang dapat meningkatkan kerja dari pankreas, mencegah dan mengobati penyakit kanker dan seterusnya. Tapi kembali lagi, yang saya maksud dalam sebuah obat herbal, di dalam tanaman obat herbal yang dapat mengobati penyakit kita itu adalah senyawa aktif yang namanya antioksidan. Sehingga sekali lagi saya tekankan di sini, inilah beda antara herbal holistik dan tradisional. Kalau herbal tradisional dalam 1 kilo tanaman obat herbal itu ya antioksidannya paling beberapa miligram. Sisanya apa ya, ampas, sampah gitu loh. Sehingga herbal holistik inilah menjawab. Dalam 1 kapsul ya isinya adalah 100% senyawa aktif yang namanya antioksidan. Nah, tergantung antioksidannya ini fungsinya buat apa saja. Ada yang buat kanker, ada yang buat memperbaiki diabetesnya, ada yang bekerja di sel-sel pembuluh darah, ada yang dapat mengobati ginjalnya dan seterusnya. Ya, kalau tadi saya katakan resveratrol dapat mengobati penyakit jantung koroner. Ada lagi yang namanya lycopene, dapat mencegah dan mengobati penyakit prostat. Ada di mana? Buah tomat dan semangka. Antioksidan namanya bromelain, dapat mencegah penyakit kanker payudara. Ada di mana? Buah nanas. Antioksidan yang dapat mencegah penyakit Alzheimer, pikun. Ada di mana? Buah alpukat. Semua buah mengandung antioksidan, tergantung dari jenisnya buah itu masing-masing. Karena setiap buah mengandung konsentrat antioksidan yang berbeda-beda. Makanya makan buah jangan satu macam, setiap hari makan pisang terus. Ya bukan berarti tidak boleh, tapi ada kandungan antioksidan yang tidak ada di pisang tapi ada di buah lain gitu loh. Jawaban kedua, kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Pengobatan yang keliru, pengobatan yang salah. Datang seorang ibu-ibu usia 58 tahun, "Dok, pinggang saya sakit dok." Sudah ke dokter ahli saraf, diduga awalnya saraf kejepit. Ternyata setelah dironsen tulang belakang saya bukan saraf kejepit. Pindah lagi ke dokter ahli ginjal, diduga ada gangguan ginjal. Setelah di USG ginjal saya normal. Terus saya hanya diberikan obat pereda nyeri karena belum ketemu penyakitnya. "Tolong obati saya dok." "Nanti dulu, jangan buru-buru tanya obat." Ya, saya akan melakukan medical check up holistik. Ya, kita punya alat kedua, namanya CT scan. Tahu Pak?
tapi beda teknologi. Kalau CT scan di rumah sakit teknologinya MRI, magnetic resonance imaging, tapi kalau teknologi CT scan di kita dengan teknologi gelombang otak NLS, nama alatnya 3D NLS bioscanner, penemuan ilmuwan dari Rusia. Tapi sekarang sudah diproduksi di banyak negara. Alatnya tidak besar, hanya sebesar podium ini, tiduran di sebelah alat, dipasangkan seperti helm ke kepala, nanti keluar gambar-gambar organ 3 dimensi full color dari otak sampai jempol kaki, kelihatan semua. Berikut dengan tingkat kerusakannya. Jadi di print. Kalau alat pertama tadi hasil printnya adalah angka, kalau alat kedua ini hasil printnya adalah gambar-gambar organ 3 dimensi. Ibu itu saya periksa pakai teknologi tersebut. Hasilnya keluar ternyata sakit pinggangnya bukan saraf jepit, bukan gangguan ginjal, tapi ada infeksi di rahim. Kok bisa dok infeksi di rahim menyebabkan sakit pinggang? Nah, infeksinya ini, kumannya ini yang ada di rahim menyebar ke tulang panggul, menyebabkan inflamasi atau peradangan di otot-otot dan sendi-sendi di panggul. Setelah tahu penyakitnya itu, ya baru saya obati. Tepat diagnosisnya, insya Allah obatnya tepat. Itulah ikhtiar kita. Setelah ikhtiar, ya kita berdoa untuk meminta kesembuhan. Bagaimanapun kesembuhan itu adalah hak veto Allah. Alhamdulillah beliau sembuh dari penyakitnya. Datang lagi yang kedua, bapak-bapak umur 65 tahun. Dok, saya sering mual, sering kembung, ada nyeri di ulu hati. Kira-kira sakit apa Pak? Sakit mah. Kalau Bapak sakit mah minum obat apa? Roma. Ganti lagi polisi lain Milangka. Kok puskesmas ya dokter di sana karena nggak diperiksa ya langsung ngasih obat omeprazol misalnya. Nggak sembuh-sembuh. Ternyata setelah diperiksa dengan alat yang kita punya tadi bukan sakit mah, tapi sakit batu empedu. Nah kalau sakit batu empedu sembuh nggak pakai proma? Ya nggak bisa sembuh. Berarti pengobatannya datang lagi ibu-ibu masih muda 30 tahun. Dok, sakitnya tuh di sini katanya. Sakitnya tuh di sini. Sakit apa Pak? Ya sambil guyonan ibu ini membawa lembaran pemeriksaan rekam jantung, diperiksa oleh dokter ahli jantung, dinyatakan jantung bocor. Keluhannya apa Bu? Sering sesek, ya, sering ngos-ngosan, napas pendek. Kok udah lama minum obat jantung udah sembuh-sembuh ya dok? Ayo kita periksa. Diperiksakan di scan-nya, kita scan. Organ apa aja yang di scan? Ya seluruh organ. Ternyata sakit jantungnya, kebocoran jantungnya itu penyebabnya akibat gigi berlubang. Kuman yang ada di gigi namanya streptococcus suka hijrah lewat darah, pindah ke klep jantung, menetap di klep jantung, membuat klep jantung kita menjadi kaku dan bocor pada akhirnya. Pindah lagi ke bawah, bahayanya kalau sampai ke ginjal, ginjal kita bocor, lama-lama gagal ginjal. Jadi pengobatan holistik bukan mengobati rasa sakit. Obat yang saya resepkan ini bukan menghilangkan nyeri, bukan menghilangkan pegel-pegelnya. Jadi kalau ada pasien di luar sana, dok saya sudah minum obat 3 hari, kenapa nyerinya tidak hilang? Ya karena obat yang saya berikan bukan menghilangkan rasa nyeri. Sehingga butuh enggak obat-obat kimia yang dapat menghilangkan rasa nyeri di awal-awal butuh, supaya untuk menghilangkan rasa nyerinya sesaat dulu. Nah, dengan obat herbal yang saya berikan itu butuh waktu minimal 1 bulan untuk memperbaiki sampai dengan tingkatan selnya diperbaiki. Kan begitu. Kalau betul-betul nanti organnya sudah membaik, ya organ yang sakit sudah membaik, ya otomatis keluhannya juga hilang, kan begitu jawabannya. Karena karena pusing, pegel-pegel, kesemutan, apapun yang kita rasakan itu sesungguhnya bukan penyakit Bapak Ibu sekalian. Itu apa? Pusing, pegel-pegel, migrain, kesemutan, nyeri, kembung, mual, batuk, itu bukan penyakit, itu adalah alarm tubuh.
Cara tubuh ngasih tahu kita, cara tubuh lagi protes, cara tubuh minta haknya. Lalu kita minum obat kimia terus-terusan yang sifatnya hanya sekedar menghilangkan rasa sakit, berarti mematikan alarm tubuh. Seperti halnya masjid ini punya alarm kebakaran. Suatu saat alarmnya bunyi, oh berarti ada api toh? Bapak datang ke masjid, bukan dicari sumber apinya lalu dimatikan apinya, tapi alarmnya diputus. Pasti kan tidak bunyi lagi. Lalu Bapak pulang, apa yang terjadi? Sadar-sadarnya apinya sudah besar, sulit dipadamkan. Sulit dipadamkan. Itu yang terjadi sama tubuh kita. Di saat kita fokusnya hanya kepada rasa sakit, penyebabnya tidak diobati. Jawaban ketiga, penyakitnya sudah terlanjur parah. Itu jawabannya. Ayo kita buktikan saja. Bapak silahkan ke rumah sakit Darmais, tanya sama pasien-pasien di sana. Rata-rata orang yang berobat kanker di Darmais sudah stadium 3, Pak. Jarang yang stadium 1, stadium 2. Rata-rata minimal stadium 3. Yang sudah stadium 4 juga banyak. Pindah lagi ke rumah sakit Harapan Kita. Rata-rata yang berobat jantung di sana sudah harus pasang ring. Inilah fenomena yang terjadi di 30 tahun terakhir ini, di mana penyakit kronis tidak bergejala apapun di stadium awal. Makanya disebut sebagai penyakit the silent killer. Ya, pembunuh diam-diam. Kita sering dengar tiba-tiba si A, si Fulan kemarin masih sholat berjamaah, sekarang ada di rumah sakit, katanya kena serangan jantung. Loh, kan nggak pernah sakit dada, nggak ada sesak, tapi kenapa bisa kena serangan jantung? Bukan penyakitnya yang datangnya tiba-tiba, tapi kita tidak sadar bahwa ternyata sudah ada penyakit dalam tubuh kita. Ya, sampai di sini jelas. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk tindakan preventif, sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati? Nanti di akhir saya akan memaparkan 7 resep, 7 cara holistik, 7 di dalamnya nanti ada cara-cara sehat ala Nabi yang fungsinya sekali lagi untuk mencegah. Tapi sebelum masuk materi terakhir itu, ayo kita buka sesi tanya jawab. Ya silahkan kalau ada yang mau bertanya, karena materi sudah selesai. Kenapa penyakit kronis sudah disembuhkan? Sekali lagi saya ulang, ada 3. Pengobatan yang keliru, penyakitnya sudah salah pengobatan, dan yang ketiga penyakitnya sudah terlanjur parah. Silahkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cukup lama sudah bayar semua dari kata-kata sampai tadi pertama untuk mencegah atau mengurangi, kalau saya mulainya agak tinggi dokter yang mana saya untuk mengurangi gula tinggi atau diabetes itu buah apa aja yang perlu dikonsumsi untuk kita, kemudian apa cara-cara yang lebih baik lagi Pak Dokter. Nah, ini saya minum metformin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Pak Haji? Pak Jaya. Pak Jaya? Pak Jaya. Pertanyaan Bapak ini kalau saya lihat kok tadi hanya sekedar gimana caranya menurunkan gula darah. Apakah hanya tujuannya menurunkan gula darah atau mengobati penyakit diabetes sampai sembuh? Coba ditanya sama Bapak. Apakah tujuan Bapak berobat hanya sekedar nurunin gula darah atau mengobati penyakit diabetesnya sampai sembuh? Nah, berarti kan tadi pertanyaannya agak sedikit keliru. Bagaimana Dok cara menurunkan gula darah saya dengan buah? Ya kalau perlu jangan menurunin gula darah, toh yang ngobatin penyakit diabetesnya sampai sembuh. Intinya kalau pankreas kita normal, insulinnya normal, darahnya normal dan bersih, gula darahnya pun pasti normal. Tapi kalau tujuan kita hanya sekedar nurunin gula darah, nggak usah repot-repot datang ke klinik saya, cukup minum metformin, glimipirid, glibenclamid pasti turun, suntik insulin pasti turun. Tapi kan tidak seperti itu tujuan kita berobat. Tujuan kita berobat, ya berobat dengan beberapa jangka waktu tertentu sembuh. Tapi pertanyaannya juga tidak salah, Dok, bagaimana
apa buah-buahan yang dapat mencegah dan mengobati penyakit apa tadi? Diabetes. Intinya semua buah mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kerja dari pankreas. Tapi buah yang paling bagus untuk mengobati penyakit diabetes itu buah pari. Pari itu buah atau sayur ya? Buah pari. Terus buah mengkudu, paci, ya. Itu banyak mengandung senyawa aktif yang dapat meningkatkan regenerasi sel pankreas. Daun sambiloto, ya. Terus buah ceri, itu juga dapat meningkatkan kerja dari pankreas. Intinya kalau Bapak kena diabetes dengan gula darah tinggi, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah hindari makan buah yang terlalu manis dan terlalu matang. Buah kelengkeng, buah rambutan, buah durian, itu dihindari, Pak. Pisang barangan itu juga dihindari. Carilah buah yang tidak terlalu manis dan juga tidak terlalu matang. Itu untuk penderita diabetes. Ya Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, Semarangnya pergi Pak. Oh, jadi melewati. Oh iya. Ntar lagi mau keempat Pak. Apakah ada secara herbal untuk COVID-19? Ya kalau produksi antioksidannya tinggi, antibodinya tinggi, tidak usah perlu khawatir sama COVID. Antioksidan inilah yang menjaga sel-sel tubuh kita dari proses oksidasi. Apa salah satu penyebab oksidasi? Infeksi yang berlebihan, infeksi yang lama dalam tubuh kita. Makanya ada beberapa kasus saya tangani, pasien pasca kena COVID itu akhirnya berakhir dengan penyakit diabetes, hipertensi. Bahkan om saya sendiri setelah kena COVID 1 bulan di rumah sakit keluar stroke. Bukan karena virusnya menyebabkan stroke, bukan karena COVID-19 yang menyebabkan diabetes, tapi efek dari infeksi dalam tubuh kita menghasilkan oksidasi dan radikal bebas yang berlebih. Jadi bagaimana cara mencegah dan mengobati COVID-19? Tingkatkan kadar antioksidan dan antibodi dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Pertama, ya mengurangi proses oksidasi. Kita harus pelajari hal-hal apa saja yang menyebabkan oksidasi naik tadi. Tidurnya larut malam itu menyebabkan oksidasi naik, stres, makan makanan yang tidak baik, kurang minum air putih, itu menyebabkan oksidasi naik. Nah, hal inilah yang perlu dipahami. Setelah itu makan buah-buahan, minum suplemen yang mengandung antioksidan, kalau perlu herbal yang dapat meningkatkan antioksidan. Gitu. Tapi saran saya, sebelum kita minum herbal, sebelum kita melakukan apapun, saran saya medical check up dulu supaya kita paham ini antioksidan yang cocok buat tubuh saya apa jenisnya, organ apa yang perlu diperbaiki dulu, kan begitu, sehingga obat ataupun buah yang kita minum tidak sia-sia. Di dalam buku saya yang saya tulis judulnya Mind, Body and Soul, di situ banyak contoh-contoh ramuan herbal dan jus buah-buahan dari 1 sampai sekian banyak. Tapi tidak semua orang bisa minum itu, tergantung dari kebutuhannya.
Ada yang butuh ramuan nomor 1, ada yang butuh ramuan nomor 2, ada yang butuh jus nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu melalui apa? Saya bisa menganjurkan kalau sudah diperiksa medical check up holistik dari ujung kepala sampai ujung. Oh, Bapak butuhnya jus ramuan nomor 4 misalnya. Seperti itu lebih baik lagi. Jadi kita minum herbal itu enggak sia-sia gitu, Pak. Jelas ya, Pak? Oke, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pribadi tertarik dengan pernyataan dokter tadi di awal bahwa ada pengobatan kanker yang tanpa harus kemo, tanpa harus operasi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, di mana ini bisa dilakukan di Indonesia, di Jakarta khususnya? Yang kedua, seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan? Karena kalau operasi kemo itu kan luar biasa efeknya, luar biasa biayanya. Iya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan saya mengenai general check up. Tadi kalau general check up dalam ilmu kedokteran kan pasti semuanya sudah tahu. Tapi kalau general check up yang sifatnya tadi ada alat yang ditaruh dalam kepala, kemudian diketahui semua penyakit yang ada, ini kan luar biasa. Apalagi di luar gambar 3D-nya. Nah, di mana ini bisa dilakukan? Sebesar apa biayanya? Gitu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk pelayanan pengobatan holistik itu di Indonesia memang masih jarang, Pak. Terus terang masih jarang. Dokter-dokter yang terlibat dalam pengobatan holistik pun masih bisa dihitung dengan jari. Ya, contoh seperti Dr. Jedul Akbar itu juga sebetulnya tidak 100% holistik, tapi lebih banyaknya ke traditional medicine. Makanya di dalam setiap seminar-seminar beliau selalu memberikan solusi berupa ramuan-ramuan tradisional, rimpang-rimpang yang direbus-rebus. Ya pasti ada positif negatifnya. Positifnya yang namanya rimpang-rimpang, rebusan-rebusan itu biayanya kan terjangkau, bisa dicari, bahkan tanpa biaya pun bisa kita cari-cari. Tapi negatifnya tadi tidak ada teknologi, masih ada efek sampingnya, lalu lama pengobatannya dan seterusnya. Oleh karena itu saya tekankan ya kepada masyarakat, ya kalau minum herbal, terutama herbal tradisional harus didampingi dengan ahlinya, harus ada dasar ilmunya, dipahami dulu ya. Butuh tidak, ya cocok tidak buat kita. Jangan sampai niatnya baik tapi hasilnya tidak baik, ya. Terus di mana klinik holistik yang ada di Indonesia? Satu adalah Rumah Sehat Holistik Indonesia yang kebetulan itu milik saya, ya, ada di Tangerang, tepatnya di Green Lake City, Ruko Krom, Blok J nomor 8 Cipondoh, Tangerang. Kami juga sedang membangun klinik pusat yang setara dengan rumah sakit, ya, itu ada di Bogor. Ini sedang tahap pembangunan. Di sana nanti ada rawat inapnya, tetapi rawat inapnya di sini agak berbeda dengan rawat inap di rumah sakit. Kalau rawat inap di rumah sakit itu kan di gedung-gedung gitu. Kalau kita tidak di villa-villa, Pak. Jadi berobat di sana dapat double, ya, diobati jasmaninya, dapat refreshing karena tempatnya ada di puncak Bogor, gitu. Jadi sekaligus refreshing. Nah, tapi kalau Bapak juga ingin sedikit lebih jauh, ya, rekanan mitra kita punya rumah sakit di Rumah Sakit Holistik Internasional Purwakarta, ada di Wanayasa Purwakarta. Di sana juga ada pemiliknya Dr. Husain Badri, ya. Nah, alat-alat kita pun juga sudah siap, Pak. Jadi kalau Bapak mau medical check up dengan teknologi yang baru tadi saya sebutkan, ya, itu ada di klinik kita. Berapa biayanya? Nah, ini pertanyaan to the point namanya. Piro, Dok? Nanti terakhir saya kasih tahunya. Bahkan saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah buat Bapak yang masih setia mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Insya Allah 10 menit lagi selesai. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya terakhir dari ibu-ibu? Bu, Ya.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, penyakit ibu-ibu itu kan banyak dari kanker cervix maupun kanker payudara. Nah, itu cara untuk mengatasinya supaya kita tuh jauh dari penyakit itu. Yang kita rasakan sekarang tuh ibu-ibu tidak menyadari gitu. Penyakit itu seperti kanker sakit. Tahu-taunya tiba-tiba udah ada stadium 3 itu